Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahadan di masa umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 52 tahun dengan satu riwayat, yaitu di malam 27 daripada bulan Rajab, maka mengaruniakan oleh Tuhan Azza wa Jalla bagi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mi'raj ke 7 lapis langit dengan kelakuan yang akan tersebut. Maka adalah di dalam perihal mi'raj itu ada beberapa perkara yang menyatakan kebesaran kudrat Tuhan Azza wa Jalla yang amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan yang menjohirkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mi'rajnya akan segala kebesaran kerajaannya dan segala hal ihwal segala hambanya yang ahli taat dan yang ahli maksiat, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan segala yang demikian itu kepada sekalian umatnya. Adapun beberapa perkara yang ada di dalam perihal mi'raj, yaitu yang telah tersebut di dalam Quranul Azim, yang telah tersebut oleh ulama. Pertama daripada itu yaitu menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan maha sucinya Tuhan daripada sifat lemah, dan menyatakan olehnya akan kudratnya dengan barang yang bersalahan pada adat, yaitu menyampaikan hambanya dari Mekah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis ke langit melewatkan 7 lapis langit dengan sekedar 3 jam punya lama. Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Artinya, Maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Dan firman Allah Ta'ala, fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Maka ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan oleh beberapa banyak sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, maka naik Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke 7 lapis langit dengan mi'raj bersama-sama Jibril alaihissalam hingga Sidratul Muntaha, dan bernaik lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas Rafraful Akhdar hingga pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, menyampaikannya di dalamnya akan segala perintahan dengan kalamnya yang qadim kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah hampiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat itu kepada hadirat khusus rahmat Tuhan yang maha suci daripada jahat. Dimisalkan itu hampiran antara 2 tepi panah punya dekat adanya. Kedua, perkara yang di dalam mi'raj itu yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan segala ajaib di bumi dan segala ajaib di langit pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diberi lihat padanya akan segala isi surga dan segala isi neraka. Maka adalah sekalian yang demikian itu menjadi tanda kebesaran kudrat Tuhan Azza wa Jalla dan kebesaran kekayaannya. Firman Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, aku takdirkan mi'raj itu bagi hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena aku memberikannya melihat setengah daripada segala ajaib yang menjadi tanda atas kekuasaanku, bahwasanya Allah Ta'ala yang amat mendengar dan yang amat melihat adanya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Artinya, sesungguhnya telah dilihat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam mi'raj itu akan setengah daripada segala ajaib kudratku yang maha besar adanya.
Ketiga, perkara yang ada di dalam Mi'raj itu yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan kelebihan pangkat kudrat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sekalian makhluk, dan kemuliaan yang diberi oleh Tuhan Azza wa Jalla pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj itu adanya. Keempat, perkara yang ada di dalam Mi'raj itu bahwa hikmah permulaan Mi'raj itu perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ke Baitul Maqdis, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segala anbiya yang ada di Baitul Maqdis, sebagaimana ia menyatakan kemuliaannya pada segala malaikat yang ada di 7 lapis langit, dan pula menjadi tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian Quraisy yang ada di Mekah, yang mereka itu telah sudah pergi ke Baitul Maqdis, dan mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah pergi ke Baitul Maqdis. Maka ketika ditanya oleh Quraisy akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sifat masjid Baitul Maqdis, maka dikhabarkan olehnya satu persatu daripada sifat masjid itu adanya. Adapun permulaan Mi'raj itu bahwa adalah di dalam malam 27 daripada bulan Rajab sebelumnya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah setahun. Maka dengan izin Tuhan Azza wa Jalla maka turun Jibril dan Mikail alaihi wassalam serta beberapa banyak malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya di Mekah dan mengajakkannya keluar pergi ke Masjidil Haram. Maka dibasuh oleh Jibril alaihissalam akan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam. Sesudahnya dibelah olehnya akan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiada merasai sakit olehnya. Dan Mikail alaihissalam yang mengambil air Zam-Zam itu kepada Jibril alaihissalam, maka dibasuh olehnya 3 kali. Kemudian maka dipenuhikan olehnya akan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan dengan segala ilmu. Maka dia khatamkan olehnya dengan khatamun nubuwah di antara 2 pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu maka dipegang oleh Jibril alaihissalam akan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pergi kepada sumur Zam-Zam. Maka disuruh olehnya akan malaikat menyampurkan air Zam-Zam dengan air Kautsar. Maka disuruh olehnya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang dengan campuran air keduanya itu. Maka setelah sudah maka berkata Jibril alaihissalam, "Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita pergi." Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kemana kita pergi?" Maka berkata Jibril alaihissalam kepada Tuhan Azza wa Jalla yang mengaruniakan engkau di malam ini dengan segala kemuliaan dan segala pengasihan. Maka lalu dipegang oleh Jibril alaihissalam akan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu keluar dari Masjidil Haram. Maka adalah di luar masjid itu sedia suatu kendaraan yang dibawakannya oleh Jibril alaihissalam dari surga, yaitu buruk namanya. Terlalu elok rupanya, besarnya antara keledai dan bugla, mukanya muka manusia, pipinya pipi kuda, bulu lehernya bulu kuda, kakinya kaki unta, tapaknya tapak lembu, ekornya ekor unta, rupanya seperti merah delima, belakangnya seperti mutiara, dengan segala pakaiannya dari surga, dan bersayap dengan 2 sayap, terlalu hebat rupanya dan sangat bergerak-gerak 2 kupingnya. Maka berkata Jibril alaihissalam, "Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naik olehmu atas kendaraan ini." Maka berontak oleh buruk itu. Maka memegangkannya oleh Jibril alaihissalam beserta ia berkata kepada buruk itu, "Apakah engkau tiada tahu siapa ini yang hendak menunggang atas belakangmu? Apakah engkau tiada malu padanya?" Maka demi Allah Tuhan yang maha besar, tiada seorang menunggang atasmu yang terlebih mulia daripadanya. Maka lalu buruk itu merendahkan dirinya ke bumi,
dan berpeluh keringat karena malunya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menunggang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas buruk itu, dan Jibril alaihissalam di sebelah kanannya memegang pelana buruk itu, dan Mikail alaihissalam sebelah kirinya memegang akan kekangnya. Maka terlalu tangkas buruk itu mengembangkan kedua sayapnya seperti kilat, sekali langkah sepandangan mata, tiada lama maka sampai ia kepada suatu tanah yang terhias dengan banyak pohon kurma yang banyak buahnya. Maka memberhentikan oleh Jibril alaihissalam akan buruk itu beserta katanya, "Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun olehmu bersembahyang di sini 2 rakaat. Maka inilah negeri Madinah bakal tempat pindahmu dari Mekah dan tempat masjidmu dan kuburmu." Maka turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Maka setelah sudah naik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas buruk itu dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai Bukit Tursina. Maka disuruh pula oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun bersembahyang 2 rakaat di tempat munajat Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Ta'ala. Setelah sudah maka berjalan pula dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai ke Baitul Lahm, yaitu tempat dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Maka disuruh pula oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat. Sebagian lagi ada beberapa pencoba yang mendatangi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanannya itu. Maka bermula daripada itu ada suatu suara yang datang dari pihak sebelah kanan memanggil-manggil akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali dengan katanya, "Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Perlahan sedikit, maka tiada berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Kemudian daripada itu maka datang pula suatu suara dari pihak sebelah kiri 3 kali dengan katanya, "Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Perlahan sedikit, maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Kemudian daripada itu maka datang seorang perempuan dengan segala perhiasannya hendak menyatakan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, "Hai Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, berhenti olehmu sementara padaku." Maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Kemudian setelah sudah sekalian itu maka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Jibril alaihissalam, "Siapakah yang memanggil-manggil dari sebelah kanan itu? Dan siapakah yang memanggil-manggil dari sebelah kiri itu? Dan siapa perempuan itu?" Maka berkata Jibril alaihissalam, "Adapun yang dari sebelah kanan itu panggilan Yahudi, maka demi Allah azza wa jalla, jika menyahuti olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Yahudi. Dan adapun panggilan yang dari sebelah kiri itu yaitu panggilan Nasrani, maka demi Allah azza wa jalla, jika menyahuti olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Nasrani. Dan adapun perempuan itu maka yaitu dunia, maka jika engkau terima akan panggilannya itu, niscaya memilih umatmu akan dunia melebihkan daripada akhirat." Kemudian daripada itu maka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat membawa 2 piala, yang satu berisi susu dan yang kedua berisi arak. Maka berkata malaikat itu, "Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minum olehmu salah suatu daripada keduanya." Maka meminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan susu, maka mencegah olehnya daripada arak itu. Maka berkata Jibril alaihissalam, "Telah mengenakan olehmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kebenaran yang engkau minum. Maka demi Tuhan azza wa jalla, jika engkau minum arak niscaya kesasar sesat umatmu,
daripada agama Islam sesudahnya engkau mati adanya. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati birahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin.